Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat kesehatan serta keberkahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kelak. Sebelum kita memulai materi pembahasan kita pada kali ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menelaah kandungan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi. Nah, berbicara tentang toleransi, apa sih yang ada dalam benak kalian? Apa ya toleransi? Bagaimana asbabun nuzulnya? Dan seperti apa sih pandangan Islam tentang toleransi sesuai dengan yang termaktub dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Yuk, mari kita bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa penyebaran Islam di Mekah. Ketika itu, kaum Quraisy menentang Rasulullah dan tidak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Lalu, beberapa wakil dari mereka berusaha mengadakan dialog dengan Nabi Muhammad dalam rangka menjatuhkan beliau agar kaum muslim kembali pada kebiasaan lamanya menyembah berhala. Mereka mengusulkan untuk menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad selama 1 tahun. Kemudian, tahun berikutnya mereka semua termasuk Nabi dan kaum muslim menyembah berhala-berhala mereka. Dengan demikian, mereka akan berganti-ganti praktik ibadah sampai salah satu cara terbukti benar pada salah satu pihak. Maka, menurut jalan pikiran kaum kafir, jika ajaran Nabi benar, mereka akan memperoleh keuntungan dari mengikuti ajaran Nabi. Tetapi, jika praktik kaum kafir benar, mereka dan kaum muslim akan mendapat keuntungan dari menyembah berhala-berhala. Untuk menjawab ajakan mereka itu, maka turunlah surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Jadi, isi pokok kandungan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 adalah yang pertama, yaitu mengenai batas-batas toleransi. Nah, dalam hal ini, maka yang tidak boleh dilampaui atau hal yang mustahil adalah tentang akidah dan ibadah. Yang kedua, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh mencampur adukan masalah akidah dan ibadah. Lalu yang ketiga, karena tata cara ibadah dalam Islam adalah seperti yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, toleransi hanya digunakan dalam bidang sosial kemasyarakatan atau hubungan dengan antara umat manusia, yaitu muamalah.
Nah, yang kelima, kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang sudah menjadi keyakinannya. Perilaku yang tercermin pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 adalah: 1. Memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran agama Islam yang dianutnya. 2. Tidak mencampur adukan perkara akidah dan ibadah. 3. Bertauhid kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. 4. Beribadah dengan ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 5. Menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. 6. Memberi kebebasan orang lain untuk memeluk satu agama. 7. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Dan yang terakhir, 8. Saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Selesai sudah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.